Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas nomor 3 dari 4 saham batubara pilihan terbaik di tahun 2024 yang memang sedang saya incar. Kita akan analisa valuasi dan juga kinerjanya, lalu kita akan lihat prediksi dividen final 2024 beserta dengan harga wajar dan margin of safety-nya. Dan apa sih alasan pemilihan saham ini di tahun 2024 guys ya. Nah, jadi kita akan awali langsung ya dengan melihat harga acuan batubara Coal Ice Newcastle di mana kemarin sempat turun guys ya ke level 116 USD per ton, lalu bertahap mengalami kenaikan ke level 119, 120 dan sekarang di level 123,65 USD per tonnya. Nah, ini ada kenaikan ya 3,13%. Jadi guys, untuk harga acuan batubara selama dia masih mampu bertahan di atas 100 US dollar per ton, maka perusahaan batubara yang ada di Indonesia itu masih akan tetap mendapatkan keuntungan yang besar dan tetap cuan gitu guys ya. Yang berarti saham-saham batubara yang listing di Bursa Saham Indonesia masih akan tetap membagikan dividen, terutama di tahun 2024 ini guys ya. Lalu saham nomor 3 ya yang menjadi incaran saya adalah saham ITMG guys ya. Nah, kenapa kok saham ITMG? Kenapa nggak UNTR ya guys ya? Dari sisi nominal, ya ini memang kejar-kejaran, tapi memang ITMG ini sedikit lebih tinggi dibandingkan nominal harga sahamnya UNTR. Tapi ya kita kita lihat sih masih setara ya di level 20 ribuan. Nah, makanya saya lebih memilih ITMG daripada UNTR ya, di mana UNTR kan sangat terdiversifikasi. Apalagi ketika public expose di pertengahan bulan lalu ya guys ya, UNTR kan sudah menyebutkan bahwa dividen payout ratio-nya tidak akan lebih besar dari 50%. Ya, jadi sudah ada batasannya nih, akan kembali normal gitu guys ya, tidak akan sejumbo dividen di tahun 2023 lalu ya, tutup buku 2022 seperti itu. Jadi untuk ITMG ini karena dia memang masih ada potensi pembagian dividen jumbo ya dengan DPR-nya yang besar, nah makanya saya prefer memilih ITMG daripada UNTR seperti itu. Lalu untuk Astra Group ya, dibandingkan membeli UNTR, saya sih lebih suka ke Astra Internasionalnya, di mana pendapatannya masih tetap naik, tapi harga sahamnya sedang turun, seperti itu guys. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan ya yang bisa kita putuskan untuk membeli saham atau investasi di saham dengan kita menganalisa terlebih dahulu. Tanpa analisa itu kita tidak bisa menentukan nih. Jadi kita hanya tebak-tebakan gitu ya. Kita hanya tebak kancing aja nih mana yang bagus, mana yang kita masuk. Padahal pas kita masuk kita nggak tahu fakta di dalamnya. Seperti itu guys ya. Itu alasan ya kenapa saya pilih ITMG dibandingkan UNTR ya, karena UNTR untuk dividen payout ratio-nya sudah dinormalisasi lagi, yaitu tidak akan lebih dari 50% pendapatan total laba bersih UNTR. Tapi untuk ITMG DPR-nya masih berpotensi besar ya, seperti itu. Oke guys, jadi untuk ITMG ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dengan banyak sekali anak usaha. Nanti kita akan lihat juga, didirikan pada tanggal 2 September 1987, masuk dalam sektor minyak gas dan juga batubara, tapi industrinya memang untuk produksi dan juga pertambangan batubara. Emiten sejenis teman-teman bisa lihat di sini ya, ada banyak sekali saham-saham batubara yang kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kita nggak bisa investasi di semua saham batubara. Makanya saya membuat channel itu 4 saham batubara yang saya incar di tahun 2024 ini agar teman-teman itu menambah keyakinan, untuk menambah conviction-nya teman-teman. Oh, berarti saya udah ibaratnya memilih sahamnya itu sama gitu guys ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan pun berbeda itu nggak apa-apa ya guys ya, selama teman-teman tahu resiko dan juga sudah menganalisanya. Tanggal IPO ITMG di 18 Desember 2007, masuk dalam papan utama dengan kapitalisasi market 29,60 triliun. Untuk komposisi pemegang sahamnya ada Banpu Minerals Singapore Private Limited memegang 65,14%, sedangkan porsi kepemilikan masyarakat 34,86%. Nah, jadi gini guys, untuk perusahaan terbuka ya atau TBK, itu ketika direksi atau ownernya ingin mendapatkan keuntungan dari perusahaannya itu harus melalui dividen gitu guys. Jadi masyarakat pasti akan dapat juga dividennya dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Saham Indonesia. Itulah adalah keuntungan ya dalam kita berinvestasi saham, di mana kita bisa mendapatkan capital gain dan juga dividennya. Oke guys, jadi untuk ITMG kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan lihat dulu untuk rasio-rasionya.
Ini adalah fundamentalnya ya, di mana ITMG per hari ini ya memang masih bergerak naik turun guys ya. Di 1 tahun terakhir untuk ITMG ini masih turun ya, harganya 22,71%. Di 2022 lalu ya, ITMG itu dia sempat naik ke level 45 ribuan. Jadi di level saat ini 26.350 atau 26.400-an, ini harga sahamnya belum naik ya signifikan seperti itu. Jadi untuk hari ini kita lihat ya, ada kenaikan tipis 0,57% untuk harga saham ITMG. Ini harganya naik turun guys ya, karena memang sedang open market seperti itu. Kita akan lihat dari sisi valuasi. PE ratio-nya 3,53 kali dengan PBV di angka 1,13 kali. Nah, ini adalah hubungannya dengan harga wajar. Nanti kita akan lihat harga wajar saham ITMG ya guys ya, dan berapa sih margin of safety-nya. Kita lihat juga dari sisi net income yang diproyeksikan akan mengalami penurunan karena memang terjadi anomali di tahun 2022 lalu tentang harga acuan batubara yang mengalami kenaikan signifikan mencapai 400 USD per tonnya. Jadi mengalami penurunan ya untuk laba bersihnya, dan ini sangat-sangat wajar. Turunnya dari 18,7 triliun menjadi 8,3 triliun. Tapi ya, kalau misalkan kita hilangkan anomali di tahun 2022 ya, ini tentunya laba 2023 ini masih akan mengalami kenaikan dari tahun 2021 ya. 2021 laba bersihnya 6,7 triliun, sedangkan di tahun 2023 labanya naik menjadi 8,3 triliun. Itu kalau misalkan harga acuan batu bara tidak ada anomali kenaikan yang sangat tinggi gitu guys ya di tahun 2022-nya. Oke guys, kita lihat dari rasio keuangan ya. Untuk cash-nya memiliki 13,4 triliun, total aset 33,2 triliun, liabilitas hanya 71,1 triliun, working capital 14,6 triliun, dan total ekuitasnya 26,1 triliun guys ya. Nah, jadi ITMG ini memiliki liabilitas lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan total ekuitasnya. Jadi debt to equity ratio-nya masih sangat sehat. Kita lanjut ke profitabilitasnya, di mana gross profit margin 29,27%, operating profit margin 22,34%, dan NPM atau net profit margin-nya 19,10%. Nah, jadi dari sisi profitabilitas juga ini lumayan cukup tinggi guys ya, yang makanya ITMG ini mampu menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi ya, kalau misalkan memang anomali di tahun 2022-nya itu tidak ada. Kita lihat juga dividen terakhir yang dibagikan oleh ITMG untuk dividen interim, yaitu di tanggal 12 September 2023, karena ITMG ini kan rutin bagi dividen setahun 2 kali guys. Jadi interim dan juga final, dengan dividen yield ya untuk 2023 lalu itu sebesar 34% dan dividen payout ratio 122%. Dividen terakhir atau dividen interimnya di angka Rp2.660 per lembar saham. Tapi ini kan memang anomali ya guys ya. Oke guys, kita lanjut melihat return on asset itu 34,20% dan return on equity 43,53% ya. ROA dan ROE-nya sangat bagus ya. Kita akan lihat juga nanti berdasarkan um, historis ya, pembagian dividen yield-nya gitu guys. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan juga ya dengan pendapatannya seperti itu. Lalu kita akan lihat di sini, di mana ITMG ini adalah perusahaan energi yang mulai mendiversifikasikan bisnisnya, di mana di sektor pertambangan, ITMG ini memang salah satu perusahaan penambang batu bara ya, memanfaatkan tambang yang ada dan melakukan eksplorasi organik dengan pengembangan tambang greenfield. Sedangkan yang akan dan masih dalam pengembangan itu adalah penambangan mineral ya. Lalu untuk jasa energinya ada bisnis kontraktor, perdagangan batu bara, produk digital penambangan, dan masih dalam pengembangan adalah di sektor pelabuhan dengan memanfaatkan infrastruktur pelabuhan. Lalu untuk EBT atau energi terbarukan ya, yang sudah berjalan di sini adalah energi terbarukan berbasis tenaga surya atau panel surya, dan yang masih dalam pengembangan adalah energi terbarukan berbasis air, gasifikasi batu bara bawah tanah, dan solusi berbasis alam atau NBS. Lalu untuk penjualan batu bara ITMG ya, di mana penjualan batu bara berdasarkan destinasi paling besar adalah ekspor ke negeri Cina atau Tiongkok guys ya. Itu sekitar 5,4 metrik ton. Sedangkan di posisi 2 ada Indonesia ya, dia menjual batu baranya ke Indonesia 3,6 metrik ton, lalu Jepang 1,9 metrik ton. Lalu ada negara-negara lain ya seperti Eropa, India, Bangladesh, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan lain-lain.
Nah, jadi ITMG ini ternyata juga mengekspor batu baranya ke Eropa. Jadi, kalau misalkan Eropa kembali krisis gas alam ya guys ya, karena kan listriknya Eropa itu menggunakan gas dari Rusia. Nah, kalau misalkan terjadi lagi konflik seperti Rusia Ukraina, saya rasa sih Eropa akan membutuhkan lagi batu bara gitu guys ya, dalam jumlah besar tentunya. Nah, jadi hal yang terjadi dia di tahun 2022 lalu di mana Rusia itu dia memutuskan untuk memotong ya atau menutup gasnya untuk ke Eropa. Jadi Eropa ini kelabakan nih, kita masih butuh listrik tapi kok gasnya ditutup gitu guys ya, karena memang sedang terjadi konflik seperti itu ya. Nah, jadi hal seperti ini sebenarnya tidak kita harapkan ya, hal-hal seperti perang tidak kita harapkan, tapi ya itu di luar kendali kita guys ya. Itu konflik seperti itu ya di luar kendali kita, seperti itu. Lalu kita lihat juga untuk penjualan batu bara yang paling besar tadi kita lihat ya, ke negeri Tiongkok 35%, Indonesia 23%, lalu Jepang 12%, Filipina 8%, Thailand 5%, India 4%, Bangladesh 3%, dan lainnya 9%. Dan penjualan batu bara yang berdasarkan harganya, di mana 77% harganya itu telah ditetapkan atau fixed rate. Sedangkan yang 23%-nya itu mengikuti indeks harga acuan batu bara ya guys ya. Jadi ketika harga acuan batu baranya naik, nanti pastinya penjualan ITMG juga akan semakin menguntungkan. Kita lanjut melihat laporan posisi keuangan ya, di mana seperti yang tadi kita bahas, liabilitasnya itu lebih rendah, sekitar 429 US dollar ya, ini 429 juta USD ya, ini dalam juta USD. Sedangkan total ekuitasnya jauh di atas total liabilitas, yaitu 1.690 juta USD. Tadi sudah kita jelaskan juga. Untuk pinjaman bank jangka panjangnya itu di 14 juta USD, sedangkan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ini adalah 15 juta USD. Jadi kemungkinan besar ya untuk hutangnya ITMG akan dilunasi di 1 tahun ini ya guys ya. Jadi setengah dari hutangnya ITMG ya ini jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan segera dilunasi gitu guys. Yang berarti ketika ini sudah dilunasi, hutang dari ITMG ini akan semakin kecil ya, tinggal setengahnya aja seperti itu. Lalu debt to equity ratio teman-teman bisa lihat ya untuk di 9 bulan 2023 ini juga mengalami penurunan dibandingkan full year 2021-nya. Ya, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan full year 2022. Lalu untuk ITMG ini juga mulai ya untuk menambah tambang barunya, yaitu tambang GPK ya guys ya, yang kemungkinan besar akan mulai beroperasi di tahun 2024 ini. Nah, jadi ya kalau misalnya teman-teman perhatikan dari proyek bisnis dan pertambangan ya, di mana ITMG ini menambah tambangnya dengan membuka tambang GPK di tahun 2024, berarti ITMG ini tengah menambah produksi batu baranya. Dan pastinya perseroan atau perusahaan itu melihat jangka panjang. Oh, permintaan batu bara ini akan sangat besar di masa depan, berarti kita butuh tambang baru. Makanya ITMG membuka tambang GPK gitu guys ya, dan semoga saja bisa beroperasi ya di tahun 2024. Kita lanjut ke EBT-nya ya, di mana EBT atau energi baru terbarukan yang dijalankan ya oleh ITMG ini baru berada di 2 lokasi ya untuk pembangkit listrik tenaga surya, yaitu di DKI Jakarta dan juga di Kalimantan Barat. Oke guys, kita lanjut ya melihat dividen dari saham ITMG ya, di mana ITMG ini secara historis ya, imbal hasil pembagian dividennya ini teman-teman bisa melihat ya, teman-teman bandingkan dengan pendapatan ya, dengan pendapatan ataupun dengan EPS dari ITMG ini. Kalau misalkan yang saya lihat ya guys ya, kalau misal kita bandingkan dividen yield dengan EPS-nya, di mana ketika ITMG ini pendapatannya menurun, ya seperti laba ya di tahun 2020 itu masih bisa bagi dividen ya dengan yield sekitar 10%-an. Nah, berarti ya ketika pendapatan ITMG turun, ini ITMG masih tetap akan bagi dividen seperti itu. Apalagi ketika kondisinya masih baik-baik saja seperti ini. Nah, inilah yang menjadikan ITMG ini sangat menarik ya. Apalagi teman-teman perhatikan ya DPR-nya di tahun 2020 itu mencapai 96% guys. Berarti hampir 100% pendapatannya dibagikan sebagai dividen. Nah, makanya ITMG ini termasuk salah satu saham yang saya incar juga karena tidak pelit dividen seperti itu guys ya. Berbeda dengan UNTR, tadi sempat kita bahas ya di awal video, di mana UNTR itu sudah ditetapkan DPR-nya tidak akan lebih dari 50% gitu guys ya. Sedangkan untuk ITMG ini masih berpotensi bagi dividen payout ratio dengan persentase yang cukup tinggi ya.
Oke guys, kita lanjut ya melihat harga wajar saham ITMG dan juga prediksi dividennya untuk pertumbuhan EPS ya atau growth EPS itu sekitar 8,28% dibandingkan EPS 2018 lalu. Lalu untuk ITMG ya harga saat ini di 26.500 guys ya, sudah naik lagi kayaknya nih. Saya coba cek ya untuk harga ITMG. Ya, naik lagi ya 26.500 ya, naik 1,15% ya per hari ini. Kita akan sesuaikan aja ya, karena memang angkanya nggak terlalu gede juga gitu ya, perbedaannya. 26.500 ini juga kita ganti ya, 26.500. Nah, jadi IPS-nya itu memang ada penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu. Ya, IPS 2023 ini diproyeksikan mencapai 7.435, sedangkan IPS di tahun lalu itu 16.700-an gitu guys ya. Karena memang harga acuan batu baranya juga turun dan ini sangat berimbas terhadap kenaikan pendapatan ITMG. Kalau misalkan teman-teman ya melihat book value-nya ini PBV-nya di angka 1,13 kali dan value per lembar sahamnya itu di 23.141. Jadi, ketika ITMG ini ya pernah turun ke 22 ribuan ya, saya ingat ya waktu penurunan ITMG ini sempat turun ya ke 22 ribuan waktu itu ya. Kita coba ganti aja di sini jadi 1 tahun. Ini pernah turun. Nah, ini pernah turun guys ya. Ini di sekitar 22 ribuan. Ya, ini 23 ribu, ini 22 ribuan. Nah, jadi ketika dia turun di 22 ribuan, ini berarti diperdagangkan di bawah harga per lembar sahamnya, di bawah value per lembar sahamnya. Nah, berarti sebenarnya semakin murah teman-teman membeli saham ITMG itu akan semakin bagus, yield-nya akan semakin tinggi, dan ketika harganya naik pun pastinya portfolio teman-teman akan menghijau, seperti itu guys ya. Makanya untuk ITMG ini, kenapa saya bilang saya lagi ngincar ya? Saya lagi ngincar harga murahnya. Ya, ketika nanti dia turun, pastinya akan saya beli. Seperti itu, guys ya. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham, ini murni analisa yang kita lakukan untuk edukasi. Oke guys, kita akan langsung lihat harga wajarnya. Nah, tapi ada teman-teman juga yang menggunakan IPS kali 10, IPS kali 20. IPS kali 10-nya adalah 74.000. Nah, berarti di level 74.000 saja ini masih terbilang murah ya, dengan IPS saat ini di 7.435. Tapi di tahun 2022-2023 pun ITMG ini hanya mampu naik ke level 45.000. Langsung saja kita lihat harga wajar yang sudah kita hitung adalah di level 89.000 dengan margin of safety 70 persenan. Ya, sekitar 70,25%. Gitu guys ya. Jadi apakah ITMG ini mampu naik tinggi? Sangat-sangat mampu ya. Tapi dengan catatan harus ada sentimen positif. Yang pertama dari harga acuan batu bara harus naik lagi. Yang kedua, pendapatan ITMG harus terus meningkat. Ini adalah katalis yang bisa menaikkan harga saham ITMG. Ya, bisa naik tembus ya di level tertingginya yang kemarin sudah ditembus juga, yaitu di level 45 ribuan. Seperti itu guys ya. Kita lanjut ke prediksi dividennya. Untuk ITMG ini EPS-nya ya tadi sudah kita jelaskan, ada sedikit sih sebenarnya ya, ada penurunan, tapi memang ini masih wajar ya karena mengalami normalisasi. Tadi sudah kita bahas juga mengenai turunnya pendapatan ITMG, itu masih wajar karena memang ada anomali ya di saat harga acuan batubara naik 400 USD per ton. Untuk dividen payout ratio, 63% diambil dari mana Kak? 63% ini adalah dividen payout ratio di tahun lalu, di tahun 2022 ya guys ya. Itu dividen payout ratio-nya 63%. Sorry guys, ini ke close ITMG ya. Nah, jadi kalau misalkan di PR-nya 63% sama seperti di tahun 2022 ya, itu maka dividennya Rp4.684 per lembar saham dengan dividen yield 8%. Ini adalah dividen final dan juga dividen interim. Jadi tinggal tinggal teman-teman kurangi saja ya dengan dividen final yang kemarin sudah dibagikan gitu guys ya untuk menghitung dividen finalnya. Tapi ada potensi di PR-nya juga lebih tinggi. Ya, 70% ini diambil dari mana, Kak? Dividen payout ratio 70% itu diambil dari tahun 2021, guys. Saat EPS-nya 6 ribuan, ITMG ini membagikan DPR 70%. Gitu, guys ya. Ya, dia membagikan 70%. Ini sangat tinggi, guys. Angkanya sangat tinggi. Makanya dividennya itu berpotensi tembus 5.200 dengan dividen yield 20%. Seperti itu, guys ya. Jadi, untuk
dividen investing di tahun 2024 ini saham ITMG masih sangat layak ya untuk dividen investing dan juga investasi setidaknya di 1 tahun ke depan seperti itu guys ya, karena ITMG ini kan akan bagi dividen 2 kali dalam setahun. Jadi di tahun 2024 pun kemungkinan besar akan bagi dividen 2 kali, yaitu dividen final dan juga dividen interim. Jadi guys, kemarin sudah kita bahas ya guys ya, AB Investama itu saham batubara pertama ya. Lalu saham batubara yang kedua adalah Adro dan saham batubara yang ketiga adalah ITMG. Nah, ini adalah saham-saham batubara incaran saya ya yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Silakan teman-teman nonton aja part 1 part 2-nya ya. Part 1-nya tentang ABM Investama, part 2-nya tentang Adaro Energy. Itu ada alasan-alasannya tersendiri guys. Jadi tidak serta-merta saya incar saham tersebut tanpa alasan yang kuat ya, seperti itu. Untuk ABM Investama sudah saya jelaskan juga di mana ABM Investama meskipun tidak sepopuler saham batubara lain, tapi saya melihat potensi yang sangat bagus ya. Silakan teman-teman tonton videonya. Sedangkan untuk Adro ya, Adro ini teman-teman juga mungkin sudah tahu dan mungkin ada juga yang pegang gitu ya, ada juga yang koleksi saham Adro. Nah, saya pun sudah menyertakan alasannya kenapa Adro ini akan bagus di tahun 2024. Silahkan teman-teman lihat. Untuk ITMG ya, saya akan coba kasih kesimpulan. Yang pertama, ITMG ya, tadi terkait dengan pendapatan ya, pendapatannya ini untuk DPR-nya itu belum ditentukan ya. Untuk dividennya belum ditentukan dividen payout ratio-nya, jadi kita masih menunggu RUPS tahunan dan juga rilisnya laporan keuangan kuartal 4 2023 seperti itu. Itu dari sisi dividen ya, jadi dividennya berpotensi akan besar dan masih akan tetap jumbo seperti itu guys ya. Lalu yang kedua ya, faktor kenapa saya suka dengan ITMG dibandingkan UNTR ya, tadi sudah saya jelaskan, itu juga terkait dengan tambang barunya, yaitu tambang GPK yang mulai beroperasi di tahun 2024 ini. Jadi ITMG ini memang sedang gencar meningkatkan produksinya gitu guys ya untuk tahun 2024. Mungkin ITMG ini juga melihat di mana permintaan batubara masih sangat tinggi ya guys ya, di mana 80% listrik di dunia itu didapatkan dari batubara, sedangkan 20%-nya itu baru dari EBT. Lalu dari hutangnya juga sangat kecil, di mana jangka waktu 1 tahun ya yang tadi harus dilunasi yaitu setengah dari hutang ITMG. Yang berarti ITMG ini akan menyisakan ya sebagian kecil atau setengahnya ya hutang yang memang tadinya juga sudah kecil seperti itu guys ya. Lalu dari sisi harga ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan UNTR juga ya sama aja gitu guys ya. Harganya ya cukup premium gitu guys ya, di level 26.500-an. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Ya, jadi buat teman-teman nanti ditunggu ya untuk saham batubara yang nomor 4-nya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.